Katanya kakak mau bilang sesuatu sama aku. Mau bilang apa, Kak? Aku mau pindah ke Kanada. Hah? Kanada? Iya, Sir. Aku ikut papa aku. Aku juga rencananya sih mau ngelanjutin SMP di sana. Soalnya orang tua aku cerai. Tapi kakak nggak bakal lama kan? Iya, Sir. Aku nggak bakal lama kok. Janji ya, Kak. Jangan lupain aku. Aku janji, aku bakal temenin kamu sampai kamu meraih cita-cita kamu. Hai, perkenalkan, namaku Kisah Ron Scarlin. Mari kita mengenal hidupku yang kelam. Aku selalu diremehkan, ditertawakan oleh orang-orang di sekitarku. Entah apa alasannya, karena aku bukan berasal dari keluarga yang mewah. Tapi aku berusaha sendiri dan sampai pada akhirnya aku bisa mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu hasil kerja kerasku sendiri, tanpa bantuan orang lain dan orang tuaku. Ya, kemana orang tuaku? Ibuku meninggal di saat melahirkanku. Bahkan aku saja tidak pernah melihat muka ibuku seperti apa, karena aku tidak pernah diperlihatkan foto ibuku melalui foto ataupun lukisan. Dan di mana ayahku? Karena setelah kepergian ibuku beberapa bulan yang lalu, ayahku sangat depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dia tidak terima dengan apa yang terjadi pada dia. Dan ayahku meninggal. Dari mana aku mengetahui semuanya? Dari nenekku. Setelah aku berumur 5 tahun atau 6 tahun, dan nenek mengusirku. Entah apa alasannya, dia sangat-sangat membenciku karena kelahiranku putrinya meninggal. Bahkan aku saja tidak tahu bahwa aku memiliki keluarga yang lain atau tidak, seperti orang-orang yang hidupnya bahagia. Dulu, pas aku masih kecil, 11 tahun yang lalu, aku mempunyai sahabat. Ya, bisa dibilang kami cukup dekat. Anak itu bernama Eren Kaleo. Mungkin lebih dari sahabat, sekedar teman. Kami sering bercerita karena mengalami nasib yang sama. Namun 11 tahun ini dia entah pergi kemana. Dan ini adalah pekerjaanku. Aku sudah bekerja di sini selama 2 tahun. Dan di rumah sakit ini ada beberapa hal yang belum kita ketahui. Salah satunya adalah Sharon. Dok, ayo ke kamar 3 sambil nungguin dokter baru itu. Siapa tahu kan orangnya ganteng. Hah? Dokter baru? Iya, Perasaan nih orang dari kemarin tiap kali ada dokter baru selalu aja begini. Oh, Padahal dia udah iya. ketahuan banget sifat buayanya. Istirahat.
Oh, jadi ini rumah sakitnya. Oh. Terima kasih, ini sisanya Anda ambil saja. Makasih banyak, Dok. Wah, sejak kapan ya ada hujan duit? Kok aku nggak tahu? Nggak pernah lewat rumahku. Ih, curang. Apa ini yang dinamakan rezeki anak soleh? Satu cinta hanya untuk duit saja. Satu cinta dan aku jadi gila. Cepat, ini kunci darurat. Ayo segera ditangani panggilan sekarang. Gak mungkin. Minum obatnya ya, sayang. Bukan Sharon, itu bukan dia. Itu bukan dia. Percayalah, itu bukan dia. Hei, bangunlah. Terciduk kalian berdua. Parah banget Ser, kalian. kamu kenapa, Ser? Dia kenapa itu? Kok nangis? Gak tahu. Loh, kamu kan yang tadi sama dia. Masa kamu nggak tahu sih, aneh? Jangan-jangan kalian. Saya tidak tahu. Awalnya saya ingin membantunya untuk berdiri karena dia sudah seperti itu semenjak saya datang. Dan saat saya mengulurkan tangan, dia malah menarik tangan saya. Begitu, kalian mengerti? Adeh, datang-datang udah fitnah aja kalian. Mana gak ada bukti lagi. Aduh, maafin teman saya ya, Dok. Ya, tidak apa-apa. Ih, Mel, gara-gara lu sih. Bukan Ege. Ganteng lagi. Si Alipa no. Iyalah, nilai masalah aja ya, maaf. Aku kan nggak tahu. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bisakah Anda antarkan saya ke ruangan direktur utama? Saya dokter. Wah, rupanya Anda dokter barunya. Tentu saja. Bisa dong. Ganteng banget. Kalau begitu, mari ikut saya, Dok. Terima kasih. Iya, mari. Anjing lo, bangsat! Mana janji lu, Ren? Gua masih inget sama kata-kata lu. Dan nyatanya lu yang ninggalin gua. Dasar cowok bajingan! Dan bodohnya gua dulu. Gua mau ngikutin semua keinginan lu. Gua mau ngikutin semua kata-kata lu. Gue emang sadar, gue gampang dimanfaatin. Pada dasarnya emang gue yang salah karena gampang terlalu percaya sama orang. Dasar gue benci sama lu, Eren. Anjir lu, Gan. Udah ini hari apa, Cok? Kalau ketahuan tuh kakek-kakek, habis lu dimarahin lagi. Celana lu no. Minimal tuh kalau mau pakai celana bervariasi tuh warnanya hitam, putih, abu. Lah lu krem. Ye, kata gua mau bawa santai aja bro. Lagian ini beda celana, bukan beda perasaan. Halah, bacot lu daripada lu beda agama. Woi, coba lihat apa yang kau bawa. Hah? Anjir, itu siapa woi? Jangan ngadi-ngadi deh lu. Ya besti gua lah. Kesini bentar. Apa bangke, mau kemana lu besti gua, ha? Jangan heran, ini udah jadi tradisi mereka. Tiap kali ada orang baru, pasti diginiin. Oh iya, kok bisa dia ada di sini? Dia siapa? Jadi gini loh awalnya tuh.
Siapa itu? Orang mah terkenal. Kena kau. Hai, mau jadi temenku nggak? Sialan, dasar orang gila. Anjir, Cok. Parah nih anak. Semuanya. Kalian tahu gak sih? Katanya ya, 10 tahun lalu di rumah sakit ini tuh ada wanita yang kehilangan organnya. Terus pas pihak polisi nyari tahu, jasadnya itu dikubur di dekat gudang toilet itu loh. Anjir, tahu dari mana lu? Twitter soalnya lagi rame nih. Iya woi, parahnya lagi. Setelah kejadian itu ya kan polisi udah tahu tuh. Nah tiba-tiba kasusnya itu ditutup gitu aja tanpa ada penjelasan dari pihak manapun, kayak ngilang aja gitu. Aneh gua juga. Kalau kayak gini jadinya curiga gua. Kayaknya tuh polisi disogok gak sih? Ya, saya pagi juga dapat brosur itu yang entah dari mana terbangnya dan isinya sama seperti yang kalian bicarakan. Ini kah yang kamu maksud? Tadi pas aku di rooftop kertas ini terbang ke kepala, ya udah aku simpen aja. Jujur, semenjak saya datang, saya sudah merasa bahwa ada energi negatif di sekitaran sini. Saya bisa merasakan hal itu semenjak saya kecil. Dan di rumah sakit janggal. Atau mungkin hanya perasaanku saja, tapi menurutku tidak. Dokter Leon, tolong ikut saya sebentar. Buru-buru amat mau pada kemana sih? Kemana? Saya mau ambil HP dulu. Hei. Tidak apa-apa, ikut saja. Buru-buru amat perasaan aneh gua. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Ku bukan polisi, ku buatmu angkat tangan. Astaga, kerja. Ih, Kerjaan apalah. banyak. Ya, cuma dapat satu nih. Pos ah. Aduh, capek juga ya. Minum es teh jumbo enak kali ya. Gila, capek banget. Apa tidur dulu ya? Kan lumayan masih ada 2 jam lagi. Tidur aja ah. Nanti kan sisanya bisa nanti. Ah, tapi kan masih ada. Nanti gak bakal kelar-kelar dong. Parah lu. Mukamu yang kayak bebek angsa. Kalian Matilah kita enggak. Aduh, mampus. Depan, ya enggak? Oh iya, jangan lupa itu gordeng benerin. Ih, apalah nyuruh-nyuruh. Bantuin lah. Oh enggak. Oh iya, jangan lupa ya, itu bersihin semuanya sampai bersih. Permisi dok, Anda dicariin istri Anda. Dia sudah menunggu di depan. Oh, iya. Terima kasih, Ayla. Nanti saya ke sana. Guys. Apa? Biasa aja kali. Ya udah apa? Jadi gini, gue kan mau cerita, tapi gue mau nonton dulu. Halo. Alah, jemput. Dokter Leon, saya sudah bekerja di sini selama 2 tahun.
Tapi saya baru menemukan orang seperti Anda, dan itu menurut saya sefrekuensi dengan pemikiran saya. Namun, iya, ada apa senior? Oh iya, nanti saya ke sana. Kalau terjadi hal berbahaya, siapa yang mau adik selamatkan? Ayah atau mama? Ayah, Kenapa bukan mama? karena mama adalah bahayanya. This is the end. Hold your breath and count to 10. Dok, ayo bareng saya aja. Makasih. Tapi kamu lambat, saya udah mesen taksi. Udahlah, nggak apa-apa, bareng saya aja. Sekalian saya mau tahu rumah Anda. Tapi saya nggak mau. Makasih. Dok, berapa orang yang lembur malam ini? Kalau nggak salah sekitar 30 orangan. Dan itu nggak termasuk saya ya. Oh, sedikit ya, nggak kayak biasanya. Malam-malam gini dingin juga ya ternyata. Mana jalan ya? Siapa ya dia? Kok mukanya kayak nggak familiar gitu? Kayak pernah lihat, tapi di mana gitu? Capek banget hari ini ya Allah. Semoga besok pagi masih bisa hidup deh. Wah, tampil banget kamu. Selamat pagi, Leon. Selamat pagi juga, dokter. Apa itu? Setauku hari ini tidak ada jadwal operasi. Ada-ada aja deh kelakuannya. Tolong aku. Hah? Suara apa itu? Siapa ya? Woi setan, keluar lu sini. Gak takut gua malu. Coba datang sini ke depan muka gua kalau lu berani. Tolong aku, Alifah. Apaan tuh? Setan. Adek, kamu kenapa, Dek? Ya ampun, lagian kamu kenapa sih, Dek? Astaga. Hei, permisi, Dokter Leon, Dokter Gio. Sini sebentar. Dia kenapa? Ya itu masalahnya, kami semua nggak tahu. Ya pas dia datang jatuh, langsung muntah gitu aja.
Dia kenapa? Kalian bertiga tolong urus dia ya. Soalnya kami masih banyak kerjaan nih. Lagi sibuk, soalnya di sana tuh banyak banget pasien yang belum keurus. Thank you ya yang buat udah ngertiin. Thank you first out. Oh iya, nggak apa-apa, kalau mau pergi pergi aja. Ini biar kita aja yang ngurus. Aman. Wow, thank you banget ya. Siapa di sana? Tapi nggak ada orang. Aduh, kemana sih tuh anak nyangkutnya? Kan gua juga yang dimarahin. Astagfirullahaladzim. Luna, bangun Luna. Kamu kenapa Luna? Hei, bangun. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok. Oh, kirain. Semua cowok sama aja. Salah apa kita sama dia? Gak tahu, lagi PMS kali. Oh, orang ini ternyata. Kenapa? Coba lihat istri gua. Iya, dari tadi juga saya lihat. Iya, cantik sih, cuma Cuma apa? Jelaslah cantik. Orang gua yang milih. Emang kayak lo, burik. Ini loh sayang, yang suka aku ceritain sama kamu itu. Haha, jelek banget kan? iya cantik kayak boneka Dufan. Iya, Orang juga cantik punya mata kayak boneka kali, kalau Dufan. begitu Lebih cantik. Dan satu lagi, kecantikan istri lo gak sepantasnya dibandingin sama keanggunan gue. Apa lu bilang? Dasar cewek murahan. Gue bilang istri lo jelek. Kurang ajar. Au. Sayang, ya ampun. Yang saya tahu, laki-laki sejati tidak akan melukai perempuan. Dan saya masih melihat kamu di lingkungan rumah sakit. Mungkin jika di luar akan lebih parah dari ini. Kamu nggak apa-apa kan? sialan. Apanya yang sakit? Siapa Biar dia? aku obatin. Kamu gak apa-apa kan? Aduh, kebablasan lagi. Ayo, kita pergi. Gak usah ngeladenin orang begini. Aduh, gimana ini? Gara-gara kejadian waktu itu, aku malu banget mau ngomong apa. Pemandangannya bagus banget ya. Apalagi kalau bulan purnama kayak gini. Jadi keinget masa lalu. Iya.
ほんとすげえよ。散々バカに。Ya ampun, Dek, kamu nggak apa-apa?